wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan, nama saya Arif Pramuli Bangun, Kepala Subbagian Produksi Tanaman Bagian 01. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi PLDP berdua tentang kepemimpinan. Materi kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan soal posisi atau jabatan, tapi tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk bergerak bersama menuju tujuan. Seorang pemimpin tidak diukur dari hasil pribadinya, melainkan dari kemampuan mengarahkan orang lain dan pengaruh positif terhadap lingkungan atau timnya. Dalam sebuah kepemimpinan, ada 3 unsur utama yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu pemimpin atau atasan. Mereka adalah orang yang punya wewenang untuk mengarahkan atau memimpin tim. Kedua, anggota atau bawahan adalah orang yang membantu pemimpin sesuai tugasnya. Dan ketiga, tujuan. Setiap tim punya misi, target, dan arah yang jelas, yang semuanya harus dicapai dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan organisasi. Kalau ketiga unsur ini selaras, maka kepemimpinan akan berjalan efektif dan berdampak. 2. Manajemen inovasi. Di era perubahan yang serba cepat ini, pemimpin harus jadi agen inovasi. Karena inovasi bukan tugas satu orang, tapi budaya bersama. Dari level atas hingga lini terdepan, setiap individu memiliki peran dalam membangun inovasi. Peran pemimpin terbagi ke dalam 5 pilar, yaitu pertama, kreatif. Kita dituntut untuk mampu menciptakan solusi yang kreatif, melihat masalah sebagai hambatan, bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang untuk tumbuh. Kedua, fasilitatif. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana mengarahkan sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendukung ide yang lahir. Ketiga, advocating and bridging. Kita harus mampu menjembatani dan melindungi tim, membangun ruang yang aman bagi mereka untuk berpikir bebas dan berinovasi. Keempat, directing. Tidak semua ide bisa berkembang sendiri. Dibutuhkan arahan yang jelas, cakupan yang terukur, dan tujuan yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, fostering. Pemimpin sejati menumbuhkan budaya inovatif bukan sekali, tapi terus-menerus. Tapi inovasi bukanlah sekedar ide, ia harus melalui proses, dan salah satunya adalah pendekatan design thinking. Design thinking mengajak kita untuk benar-benar memahami manusia di balik masalah. Kita tidak langsung mencari solusi, kita mulai dari empati. Setelah itu, kita definisikan ulang masalahnya, kita ciptakan banyak ide kreatif, kita bentuk prototipe, lalu kita uji dan terus ulangi prosesnya. Dalam proses ini, setiap ide diuji berdasarkan 7 kriteria utama. Apakah ide ini berguna? Apakah ia jelas dan mudah dipahami? Apakah ia selaras dengan arah organisasi? Apakah ia bisa diperbanyak tanpa kehilangan kualitas? Apakah bisa menghasilkan keuntungan? Apakah ia stabil dalam jangka panjang? Dan yang paling penting, apakah ide ini bisa melekat dalam kehidupan si pengguna? Untuk menjawab semua itu, kita butuh prototipe. Prototipe bukan hasil akhir, ia adalah jembatan dari imajinasi ke kenyataan. Sarana kita untuk mendapatkan umpan balik, untuk melihat apakah solusi kita benar-benar relevan. Melalui prototipe, kita bisa lebih cepat menemukan kesalahan dan memperbaikinya. Kita bisa mengkomunikasikan ide dengan jelas ke tim lain, dan kita bisa melihat gambaran biaya, bahan, hingga tantangan produksi. Prototipe membuka jalan bagi pengujian yang sesungguhnya, apakah solusi ini valid, apakah sesuai dengan harapan pengguna, dan apakah yang perlu ditingkatkan lagi. 3. Coaching and nurturing people. Peran seorang pemimpin adalah sebagai panutan, sebagai perintis, sebagai penyelaras, sebagai pemberdayaan. Tugas pemimpin bukan hanya sekedar mengejar target perusahaan, tapi memastikan bahwa setiap anggota tim mengerti tujuan mereka, memiliki kompetensi yang tepat, dan merasa dilibatkan. Untuk itu, pemimpin perlu membekali diri dengan 3 pendekatan, yaitu mentoring, coaching, dan konseling. 3 cara berbeda untuk satu tujuan yang sama, yaitu mengembangkan setiap potensi individu. Demikian video singkat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.